Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisri Nur Amelia dengan NIM 1908101175 dari kelompok 8 PIE akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya sendiri akan menyampaikan tentang metode pengembangan kurikulum Roger. Roger sendiri merupakan seorang psikolog humanis yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek pendidikan. Roger berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum demikian hanya dapat disusun dan diterapkan hanya oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Untuk itu, diperlukan pengalaman kelompok dalam melatih hal-hal yang bersifat sensitif. Setiap kelompok ini terdiri atas 10-15 orang dengan seorang fasilitator atau pemimpin. Kelompok tersebut hendaknya tidak berstruktur, tetapi harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan seseorang dapat berekspresi secara bebas dan ada pula kemungkinan berkomunikasi interpersonal secara luas. Tujuan dari model Roger ini adalah untuk berkumpulnya berbagai orang yang merasa terlibat dalam pendidikan dan dengan harapan memberikan bermacam kontribusi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Langkah-langkah dari model Roger ini adalah 1. Memilih suatu sasaran administrator dalam sistem pendidikan dengan syarat bahwa individu yang terlibat hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam pendidikan secara intensif agar mereka dapat berkenalan secara akrab. Yang kedua, mengikutsertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif. Yang ketiga, mengikutsertakan unit kelas dalam pertemuan 5 hari. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan pertemuan intensif antara guru dengan peserta didik lainnya secara akrab dalam suasana bebas berekspresi. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrator, guru, dan orang tua peserta didik. Tujuannya adalah agar orang tua, guru, dan kepala sekolah bisa saling mengenal secara pribadi sehingga memudahkan pemecahan masalah di sekolah. Dan yang kelima, pertemuan vertikal yang mendongkrak hierarki, birokrasi, dan status sosial. Melalui cara ini, diharapkan keputusan-keputusan dalam pengembangan kurikulum akan lebih mudah, akan lebih mendekati realitas karena diselenggarakan dalam suasana bebas tanpa tekanan. Roger mengemukakan model pengembangan kurikulum mulai dari model yang sederhana sampai model yang paling sempurna. Berdasarkan pandangannya tentang manusia, maka Roger mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Roger. Ada beberapa model yang dikemukakan Roger. Ada 4, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang pertama adalah model 1. Nah, model 1 ini adalah model yang paling sederhana. Model 1 menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri dari kegiatan memberikan informasi dan ujian. Hal ini didasari atas asumsi bahwa pendidikan adalah evaluasi dan evaluasi adalah pendidikan, serta pengetahuan adalah akumulasi materi dan informasi. Model yang sederhana ini
menggambarkan dua pertanyaan pokok yang menjadi inti model, yaitu 1. Mengapa saya mengajarkan mata pelajaran ini? Yang kedua, bagaimana saya dapat mengetahui keberhasilan pelajaran yang saya ajarkan? Dua pertanyaan ini dapat dijawab ketika guru mempertimbangkan ketepatan dan kerelevansian bahan ajar yang diajarkan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua yaitu model kedua. Model kedua ini penyempurna dari model 1 dengan menambahkan pokok yang belum tercover pada model 1, yaitu mengenai metode dan organisasi bahan pelajaran. Pertanyaan yang menjadi gambaran pokok model ini adalah, kenapa saya mengajarkan bahan pelajaran ini dengan metode ini? Dan yang kedua, bagaimana saya harus mengorganisasikan bahan pelajaran ini? Yang ketiga adalah model 3. Model ketiga pengembangan kurikulum merupakan penyempurna dari model selanjutnya, model sebelumnya yang belum bisa memberikan alternatif pokok atas unsur teknologi pendidikan ke dalamnya. Hal itu didasarkan pertimbangan bahwa teknologi pendidikan merupakan faktor yang sangat menunjang dalam keberhasilan belajar mengajar. Pertanyaan pokok yang tercover dari model 3 ini adalah 1. Buku-buku pelajaran apa yang harus dipergunakan dalam mata pelajaran ini? Dan yang kedua, alat atau media apa yang dapat dipergunakan dalam pelajaran ini? Dan yang keempat adalah model 4 yang merupakan penyempurna dari model 1 sampai 3 tadi dengan memasukkan tujuan di dalamnya. Nah, tujuan inilah yang bersifat mengikat antara model 1 dengan model 3, baik metode, organisasi, bahan, teknologi pengajaran, isi pelajaran, dan penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.